Halo brother and sister, kembali lagi dengan Joe Carlo. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai 4 karakter manusia yang ternyata dominan di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, kadang kita melihat teman-teman kita maupun saudara kita itu dengan beraneka ragam karakter, ternyata dari masing-masing mereka sudah ada dasar atau yang dominan karakter itu sendiri. Nah, karakter itu kalau kita aplikasikan ke bela diri itu akan terlihat sekali, ya. Nah, apa saja sih 4 karakter tersebut? Yang pertama adalah karakter yang tidak mau kalah. Dalam hal sisi positifnya dulu ya, yang saya ingin berbagi kepada brother and sister. Sisi positifnya yaitu dia tidak mau, artinya dia tidak mau kalah, dia ingin selalu jadi pemenang. Sisi positifnya dia tidak pernah menyerah, dia akan maju terus. Itu satu tipe karakter, nanti akan saya bahas. Kemudian tipe karakter kedua, orang tersebut yang mungkin berada di sisi sering melihat, dia ingin tampil di depan umum, ingin diperhatikan kalau dia tuh punya penampilan yang wow seperti itu. Nah, kemudian ada lagi satu karakter yang lebih dominan, yaitu dia kalau mendengarkan sesuatu hal, cerita atau apapun, sama dia dihayati, ya, dia dihayati sekali. Istilah anak-anak sekarang itu baper, tapi maksud saya sini adalah positif ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini ada satu karakter yang dominan pada manusia, itu dia kalau misalkan di depan orang banyak, dia tidak banyak bicara, dia lebih banyak mendengar, ya. Nah, itu 4 karakter tipe dominan yang ada di dalam diri manusia. Mungkin sebagian dari brother dan sister pernah mendengar apa yang saya sampaikan ini, bahwa 4 karakter tersebut, yang pertama adalah yang tadi yang saya sampaikan, yaitu karakter yang kolerik. Ya, karakter kolerik ini kalau positifnya tadi yang saya sudah sampaikan, yaitu dia tidak akan pernah menyerah, never give up. Tetapi kelemahannya adalah orang ini egois, ya, orang ini egois dan keras kepala, yaitu tipe kolerik. Kemudian yang dua yang saya sampaikan tadi itu adalah tipe sanguin. Tipe sanguin itu orang yang kalau berada di situ punya teman, dia sih ingin tampil beda di depan teman-temannya, ingin disanjung, dan orangnya tidak pernah fokus. Dia selalu labil, ya, kesana iya, kesini iya. Nah, itu tipe sanguin, ya, orang yang tidak pernah, misalkan diberikan satu materi pekerjaan, dia akan mengerjakan yang lainnya, sementara yang saat ini belum selesai dia akan kerjakan yang lain. Nah, tipe ketiga ini disebut dengan tipe melankolik atau melankolis. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang bapernya itu. Tapi bagusnya melankolis ini, dia pandai untuk membuat seperti puisi, sajak dan sebagainya. Dia kalau memperhatikan sesuatu, benar-benar dia akan perhatikan. Tapi sayangnya itu dibawa ke perasaan. Nah, itu tipe melankolis. Nah, tipe melankolis ini kalau diberi tantangan, dia akan bertahan, ya, bukannya menyerah tapi bertahan. Kalau sanguin, dia berikan challenge atau tantangan, dia oke, tapi tidak selesai. Tapi kalau kolerik diberikan tantangan, dia pasti akan maju dan dia akan fokus untuk menyelesaikannya. Itu positifnya. Nah, yang terakhir, ini yang disebut dengan plekmatis. Plekmatis ini tipe karakter manusia yang dia kalau mengamati sesuatu penuh dengan ketekunan, ya, dan dia sering nah, kelemahan orang plekmatis bertolak 180 derajat dengan kolerik. Orang plekmatis tidak mau dengan namanya tantangan. Dia maunya yang adem ayem saja, yang ya cari selamat lah, kira-kira seperti itu. Nah, apa efek dari tipe kolerik ini? Tipe kolerik ini biasa dimiliki oleh para pemimpin seperti presiden, ya, pelatih, kemudian profesional, ya.
Kemudian kalau Sanguine ini seperti kebanyakan adalah dia lebih ke profesi artis, ya artis. Kemudian pokoknya yang lebih expose terhadap wajah atau pribadinya. Nah, kemudian kalau melankolis ini lebih kepada pemusik, ya suka yang mendayu-dayu dan sebagainya, yang betul-betul penuh dengan perasaan. Nah, apabila orang melankolis ini melihat satu film yang sedih, orang melankolis lah yang lebih dulu meneteskan air mata, ya. Kemudian kalau flegmatis, positifnya adalah kebanyakan orang flegmatis ini adalah guru, dan biasanya dia adalah murid yang cerdas, ya. Kenapa? Karena dia orang yang suka mendengar. Kalau kita melihat orang dominan dari flegmatis cukup baik, tapi kalau terlalu dominan lebih dari 70% dari 4 karakter ini, itu sangat tidak seimbang. Makanya di dalam karakter manusia itu sendiri harus ditingkatkan yang lemahnya. Kolerik ini harus diimbangi dengan melankolis. Kolerik ini harus punya sedikit flegmatisnya. Kolerik ini harus punya sedikit sanguinnya. Begitupun sebaliknya, sanguin. Nah, walaupun dia dominan dengan 4 karakter tersebut, tapi 3 karakter lainnya itu mendukung. Ada kira-kira seperti itu. Jangan sampai persentasenya yang lain tuh di bawah 5%. Nah, kalau di karate atau di bela diri, ya, kalau seorang kolerik itu pasti kalau dalam pertandingan dia harus hajar lawan itu sampai lawan itu KO, kira-kira seperti itu. Dia nggak mau kalah. Apabila dia kalah, dia akan bangkit, dia akan lawan lagi. Nah, itu kalau diaplikasikan ke bela diri. Kalau orang sanguin, pada saat dia dalam pertandingan, dia berani maju tapi dia tidak fokus, ya. Mungkin tadinya dia dalam berpikir ingin memukul pukulan kepala, dia pukulan perut, akhirnya kebaca oleh lawan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau melawan melankolis, dia nunggu. Apabila dia kepukul, dia akan langsung give up. Nah, orang flegmatis pada saat sudah bertanding, jangankan dia maju ke pertandingan, suruh ikut pertandingan saja dia akan tidak mau. Nah, biasanya seorang bela diri ini lebih banyak dominannya adalah kolerik dan sanguin, ya. Kolerik sanguin diimbangi lebih banyak oleh melankolis dan flegmatis, itu harus. Dan di bela diri harus lebih tinggi persentasenya yang berkarakter kolerik. Jadi kira-kira seperti itu, brother and sister, yang ingin saya berbagi kepada brother and sister. Kadang-kadang saya melihat ya, karena seringnya belajar mengenai karakter di bela diri seperti ini, saya kadang-kadang sering melihat beberapa teman dan orang itu kadang bisa melihat, oh, si A seperti ini, si B seperti ini, walaupun belum mengenalnya. Nah, itu saja yang bisa saya bagi kepada brother and sister. Semoga apa yang saya bagi ini cukup bermanfaat. Dan saat ini saya berada di dojo Beach Club, ya. Hari ini saya sendiri karena murid atau kuhai saya sedang ada aktivitas shift, sehingga mereka tidak dapat bergabung dengan saya. Tapi yang pasti saya berharap brother and sister tetap sehat dan semangat. Setiap manusia akan menghadapi berbagai tantangan dan itu harus kita lewati. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan bagi brother and sister yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, Joe Carlo. Dan kita akan ketemu di materi berikutnya dan video berikutnya, tentunya dengan informasi yang juga lebih berguna. Oke, brother and sister, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Ayo kita, come on.